Assalamualaikum, selamat datang di channel Obi. Kita mempunyai definisi tentang bilangan prima, yaitu suatu bilangan asli dikatakan bilangan prima apabila bilangan itu hanya mempunyai tepat dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Jika kita mendapati suatu kalimat yang berbunyi dua adalah bilangan prima, maka kalimat itu adalah suatu pernyataan, dan kalimat itu adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Demikian juga kalau kita mendapatkan suatu kalimat yang berbunyi tiga adalah bilangan prima, maka kalimat itu adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Tetapi kalau kita mendapati suatu kalimat yang berbunyi 4 adalah bilangan prima, maka kalimat itu adalah suatu pernyataan yang bernilai salah. Nah, bagaimana kalau kita mendapati suatu kalimat n kuadrat ditambah 41 n ditambah 41 adalah bilangan prima? Kalimat n kuadrat ditambah 41 n ditambah 41 adalah bilangan prima bukanlah suatu pernyataan, karena kita tidak dapat menentukan nilai kebenaran dari kalimat itu. Kalimat ini mestilah yang dimaksud dengan n kuadrat plus 41 n ditambah 41 itu mestilah suatu bilangan asli, sehingga simbol n itu mestilah suatu bilangan. Nah, kemudian untuk bisa mengatakan bahwa n kuadrat plus 41 n ditambah 41 adalah bilangan asli, mestilah n itu bilangan asli juga. N itu bisa kita ganti-ganti dengan sebarang bilangan asli, atau dengan kata lain n adalah peubah atau variabel pada himpunan bilangan asli. Kalimat n kuadrat ditambah 41 n ditambah 41 adalah bilangan prima. Jika n itu kita ganti dengan 1, maka kita akan memperoleh kalimat 83 adalah bilangan prima, adalah suatu pernyataan. Demikian juga jika n kita ganti dengan 2, maka kita akan memperoleh kalimat 127 adalah bilangan prima. Dan itu adalah suatu pernyataan yang kebetulan kedua pernyataan tadi bernilai benar, ya. Kita bisa mengganti-gantikan n ini dengan sebarang bilangan asli, sehingga jika n diganti dengan sebarang bilangan asli, taruhlah namanya n0, maka kita akan memperoleh kalimat n0 kuadrat ditambah 41 n0 ditambah 41 adalah bilangan prima, adalah suatu pernyataan. Juga bisa mengatakan bahwa setiap n0 adalah bilangan asli, maka n0 kuadrat ditambah 41 n0 ditambah 41 adalah bilangan prima. Itu merupakan suatu pernyataan. Kita juga bisa mengatakan bahwa n kuadrat ditambah 41 n ditambah 41 adalah bilangan prima untuk semua n bilangan yang asli, adalah suatu pernyataan. Notasi yang dipakai untuk menyatakan kuantitas semua atau setiap ditulis dengan simbol seperti ini, jadi seperti huruf A kapital terbalik. Meskipun nilai kebenaran dari n kuadrat ditambah 41 n plus 41 adalah bilangan prima untuk semua n bilangan asli, tetapi bahwa kalimat itu pasti hanya akan mempunyai nilai kebenaran benar saja atau salah saja. Jadi permasalahannya tinggal bagaimana membuktikan nilai kebenarannya, apakah benar saja atau salah saja. Dengan menggantikan n sama dengan 41, maka kita peroleh kalimat bahwa
41 kali dalam kurung 41 ditambah 41 ditambah 1 yang sama dengan ini tadi ya, kalimat ini yang kita ganti n nya dengan 41 adalah bilangan prima. Itu adalah suatu pernyataan, sehingga kita bisa mengatakan kalimat ada bilangan asli misalnya n0, sedemikian sehingga n0 kuadrat ditambah 41 kali n0 ditambah 41 adalah bilangan prima. Itu suatu pernyataan yang bernilai salah, dan kita sudah bisa menunjukkan bahwa kalau n0 nya itu kita ganti dengan 41, maka 41 kuadrat ditambah 41 kali 41 ditambah 41 adalah bilangan prima, merupakan pernyataan notasi yang dipakai untuk menyatakan kuantitas ada. Ini tadi ditulis dengan simbol seperti ini, jadi seperti huruf E kapital yang kita hadapkan ke kiri. Kalimat untuk semua n bilangan asli, maka n kuadrat ditambah 41n ditambah 41 adalah bilangan prima. Dengan kuantor tadi kita bisa tuliskan bahwa untuk setiap n di mana n bilangan asli, maka n kuadrat ditambah 41n ditambah 41 adalah bilangan prima. Sedangkan kalimat ada bilangan asli n sedemikian sehingga n kuadrat ditambah 41 n ditambah 41 adalah bilangan prima. Dengan kuantor tadi kita bisa menuliskan sebagai berikut. Jadi ada x di mana x anggota n, sedemikian sehingga n kuadrat ditambah 41 n ditambah 41 adalah bilangan prima ya. Secara umum, bentuk pernyataan berkuantor dengan satu keubah ditulis dengan untuk setiap x, px yang disebut dengan kuantor universal, di mana x-nya ini adalah objeknya, kemudian px ini adalah perilaku yang terkait dengan x, atau ini disebut sebagai objek dan ini adalah predikatnya. Demikian juga untuk kuantor eksistensial ditulis menjadi ada x dx. Kalimat untuk setiap n bilangan asli, maka n kuadrat ditambah 41n ditambah 41 adalah bilangan prima. Kalau kita tulis dalam notasi yang ada kuantornya, kita tulis jadi sepertinya untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli, maka n kuadrat ditambah 41n ditambah 41 adalah bilangan prima, merupakan suatu pernyataan yang bernilai salah. Dan kita sudah tunjukkan bahwa ada n yaitu 41, sehingga 41 kuadrat ditambah 41 kali 41 ditambah 41 bukan bilangan prima. Atau kita bisa mengatakan ada n bilangan asli, tetapi n kuadrat ditambah 41n ditambah 41 bukanlah bilangan prima, atau yang kita tulis ada n anggota n, dan n kuadrat ditambah 41n ditambah 41 bukan bilangan prima, adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Oke. Dengan demikian, kalimat kedua ini adalah negasi dari kalimat pertama. Secara umum, kalau kita mempunyai pernyataan berkuantor untuk setiap x itu px, maka negasinya adalah ada x tidak px ya, negasi dari px. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi ada x dx misalnya, maka negasinya adalah setiap x tidak dx.